Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusril Gunawan, NPM 19462025, kelas Perbankan Syariah, karyawan 2019. Izin untuk menjawab soal UTS mata kuliah Fikih Mudayanah dan Tabarru'iyat. Dosen pengampu Bapak Ahmad Ali Sopyan, SE, ME. Baik, untuk soal yang pertama itu apa persamaan dan perbedaan antara Qord dan Dain? Baik, persamaannya itu adalah yaitu keduanya merupakan sama-sama akad hutang piutang yang mana pastinya keduanya wajib untuk dibayarkan. Dan karena keduanya merupakan akad piutang, tentu saja akan ada orang yang berhutang, orang yang meminjamkan hutang, dan lalu apa yang dihutangkan. Perbedaannya dari definisi dan contohnya memiliki perbedaan yang mendasar. Jika dain itu merupakan definisinya itu merupakan akad piutang yang lebih umum, cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan akad Qord, yaitu akad dain itu ya bisa semuanya bisa dikatakan akad dain jika memang ada hubungannya dengan hutang piutang. Seperti misalnya contohnya yaitu kita melakukan jual beli kredit. Ya, karena kita melakukan jual beli kredit, maka ada hutang kan yang perlu dibayarkan di kemudian hari, di kemudian waktu. Lalu seperti misalnya ya akad hutang piutang secara langsung lah gitu. Secara langsung kita meminjam kepada seseorang, meminjam uang, itu merupakan termasuk dain. Lalu nanti ada juga dain itu. Seperti misalnya kita tidak sengaja merusak barang milik orang lain sehingga kita diharuskan untuk menggantinya, itu juga termasuk ke dalam dain. Nah, kalau Qord itu dikhususkan saja kepada akad pinjam-minjam secara langsung tersebut. Seperti kita meminjam langsung, misalnya minjam uang kepada si A sebesar sekian. Nah, itu yang namanya Qord itu seperti itu. Tapi yang seperti tadi itu juga merupakan termasuk dain. Seperti itu ya. Lalu ya untuk perbedaan lainnya itu ya, jika Qord itu pasti kita sengaja kan kita meminjam kepada orang lain. Nah, bedanya dengan dain itu bisa sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti tadi ya, misalnya kita jual beli membeli barang secara kredit, itu kan sengaja. Adapun kalau tidak sengaja seperti tadi, kita tidak sengaja merusak barang milik seseorang, orang lain, sehingga kita wajib untuk menggantinya. Itu kan seperti itu, tidak disengaja, tapi bisa juga menjadi hutang kan, dan wajib untuk diganti. Seperti itu. Ya, baik, kita akan ke soal yang kedua, yaitu coba jelaskan perbedaan antara akad tabaru dan akad tijaroh. Baik, akad tabaru itu ya kalau dari segi definisinya itu merupakan akad transaksi ya, yang non komersil, non laba. Tujuannya itu sudah pasti untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan akad tijaroh. Akad tijaroh itu ya akad transaksi yang tujuannya untuk mencari laba, mencari keuntungan, seperti itu. Ya, kalau misalnya dari contohnya untuk akad tabaru itu ya banyak juga, seperti kita Qord, melakukan akad Qord pinjaman, ataupun kita melakukan ya akad misalnya wadiah. Ya, banyaklah. Intinya sebenarnya inti dari akad tabaru itu merupakan ya akad yang pokoknya akad transaksi yang tidak mencari laba lah. Jika misalnya akad tabaru itu ada Qord walaupun hanya sepeser, maka
akad itu tidak bisa dikatakan akad tabaru. Ya, seperti itu. Lalu untuk akad tijaroh, ya akad tijaroh kan tadi intinya itu adalah akad yang tujuannya mencari keuntungan. Contohnya banyak lah, seperti jual beli, akad ijaroh, dan ya masih banyak lagi. Pokoknya setiap akad transaksi yang ada keuntungan di dalamnya merupakan termasuk kepada akad tijaroh tersebut. Lalu soal yang ketiga, yaitu perbedaan antara hutang piutang dan rahan. Oke, rahan adalah akad pinjaman yang mengharuskan adanya barang jaminan untuk ditahan. Berbeda dengan hutang piutang yang tidak mengharuskan adanya barang jaminan. Ya, untuk akad rahan itu ya barang jaminannya itu adalah barang yang memiliki nilai, barang yang berharga, seperti misalnya petani menggadaikan sawahnya, ataupun misalnya seorang ya karyawan menggadaikan mobilnya. Tapi ya di sini tuh biasanya yang digadaikannya itu kalau misalnya ke lembaga keuangan, yang digadaikan itu ya suratnya, misalnya surat tanahnya atau surat kendaraannya yang digadaikan. Karena ya kasihan misalnya kalau bentuk fisik aslinya yang ditahan, nanti mereka mengembalikan hutangnya seperti apa, seperti itu. Ya, saya rasa ya perbedaan mendasar antara hutang piutang dan akad rahan itu ya hanya ada di jaminan saja kalau menurut saya. Ya karena kan keduanya merupakan akad hutang piutang, berarti ya wajib dibayar. Ya seperti itulah. Ya hanya perbedaan dari harus adanya jaminan saja sih kalau menurut saya. Lalu untuk soal nomor 4 itu adalah coba jelaskan mengenai pinjaman online. Oke, setelah saya mencari tahu ya tentang pinjaman online itu, saya dapat katakan bahwa saat kita melakukan transaksi pinjaman online itu, yang pertama ya kita harus misalnya kita ingin meminjam 500.000, maka kita diharuskan untuk mengisi form lah. Lalu kita diharuskan untuk memberikan scan KTP ataupun kartu keluarga kita untuk dijadikan jaminan. Saya rasa tadi kan ada jaminan. Saya rasa sampai tadi itu ya belum ada masalah tentang pinjaman online. Oke saja, karena jaminan dalam Islam itu ya diperbolehkan. Lalu setelah adanya jaminan tadi, maka kita wajib memberikan nomor penjamin. Nomor penjamin di sini itu ya tidak apa-apa juga, karena dalam Islam tidak ada larangan untuk menjadikan seseorang untuk menjadi penjamin kita. Ya artinya mungkin penjamin di sini itu adalah sebagai saksi ya. Dalam Islam juga diperbolehkan lah adanya saksi untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam. Nah, lalu kita akan masuk ya kepada jumlah pinjaman yang akan kita pinjam. Seperti ya kalau kita ingin meminjam 1 juta misalnya, ya kita pilih untuk 1 juta. Dan setelah mendapatkan info ya dari teman-teman saya, karena saya sendiri belum pernah melakukan pinjaman online, katanya kalau kita meminjam 1 juta yang diberikannya itu hanya 900 saja. Nah, ini yang salah. Ini merupakan termasuk ke dalam riba. Ya karena kita meminjamnya 1 juta, yang diberikannya 900.000. Terus lalu ya nanti pengembaliannya itu menurut info ya lebih gede. Misalnya pinjam 1 juta dikasih 900, terus bayarnya harus 1.200.000. Nah, ini yang salahnya pinjaman online di sini, adanya riba di dalamnya. Ya kita butuh uang 1 juta yang dikasihnya 900 dan kita harus membayarnya
1.200.000 kan ini gak masuk akal ya gitu. Perbedaan 300.000 ya. 300.000 itu dari mana itu? Tidak jelas susunnya ya. Saya dapat katakan pinjaman online itu ya riba. Dan saya berani memastikan semua pinjaman online itu pasti riba. Saya berani pastikan karena apa ya? Untuk maintenance aplikasi online itu ya membutuhkan biaya lah. Kalau misalnya mungkin nanti ada apa ya? Misalnya lembaga keuangan syariah ingin membuka lah atau membuat aplikasi pinjaman online berbasis syariat, saya rasa itu sangat sulit untuk dilakukan karena tadi kan kalau syariah itu tidak boleh ada apa ya, kalau pinjam meminjam itu tidak boleh ada tambahan pengembalian karena termasuk riba itu haram, maka tidak boleh dilakukan. Tapi jika kalau menurut saya saat ini ya tidak mungkin lah dilakukan karena membutuhkan biaya untuk maintenance aplikasi online tersebut. Ya seperti itulah. Baik, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan untuk soal UTS Fikih Mudayanah dan Tabaruyat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.